Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Jam 9 kurang 5 menit. Mudah-mudahan kita 1 jam selesai dengan makan. Pertemuan malam ini sebenarnya adalah lanjutan dari kajian kita bulan yang lalu mengenai Maulidan. Ini kita bangsa Indonesia, terutama Jawa Barat dengan suku Sunda, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai Madura, itu punya perhitungan bulan berdasarkan hitungan bulan Hijriah. Menamakannya bulan ini adalah bulan Rabiul Akhir, tapi disebutnya oleh orang Sunda Silih Mulut, orang Jawa Ba'da Mulut. Oke, ulangi lagi. Kita coba dulu sedikit saja, nerusin kajian yang kemarin. Muharram, Safar, Mulud, Silih Mulut, itu orang Sunda. Yang Jawa Suro, Safar, Mulud, Ba'da Mulud. Ya, Mulud Ba'da Mulud. Kenapa Rabiul Awal disebut bulan Maulid? Ini sebutannya ya. Kenapa Rabiul Akhir disebut Ba'da Maulud? Tidak ada lain ini kecuali berkenaan dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu disebut Maulid dan Ba'da Maulid? Kapan itu? Ini tolong nih, ada ahli sejarah, barangkali ada sarjana-sarjana, ya. Tolong dianalisa ini. Ini saya yakinnya itu adalah berbarengan dengan sebutan penamaan nama-nama hari di Indonesia. Kapan mulainya bangsa Indonesia menyebut hari Senin? Kapan? Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Kapan? Itu kan bukan bahasa Indonesia. Sampai sekarang saya belum tahu nama hari bangsa Indonesia, belum tahu sampai sekarang. Hari Senin bahasa Indonesianya apa? Anwar, Haji Anwar. Hari Senin bahasa Indonesianya apa? Senin itu bahasa Nabi. Nabi menyebutkan hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan. Hari Senin itu adalah hari diturunkannya ayat Quran kepadaku. Hari Senin itu hari hijrahku. Hari Senin itu hari wafatku. Nabi menyebut hari Senin.
Hari Selasa, bahasa Indonesia apa? Haji Anton? Tidak ada. Oke? Jadi tidak bisa dipisahkan, Bapak hadirin. Ulangi lagi, tidak bisa dipisahkan. Nah kemudian kita nyebutnya Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu disebutnya Maulid, Pak. Disebutnya itu. Sehingga bulan ini disebut bulan Maulidan. Bulan ini bulan Maulidan. Kemudian Ba'da Maulid. Ini menunjukkan bahwa Maulid itu bukan hari raya. Maulid itu tidak sama dengan Natal. Emang ada Natalan bulan Januari? Nggak ada. Ada nggak bulan Maulidan di bulan bukan Rabiul Awal? Ada, buktinya Rabiul Akhir sekarang. Ada nggak Natalan itu di luar tanggal 25 Desember? Nggak ada. Ada nggak perayaan Maulid Nabi di luar tanggal 12 Rabiul Awal? Ada. Beda berarti. Ulangi lagi, beda berarti. Kita nggak menyamakan berarti. Terus, Maulid Nabi ini bukan hari raya. Sehingga umat ini tidak mencipta-cipta hari raya. Yang sudah dinas hari raya itu cuma 2. Idul Fitri, Idul Adha. Emang ada hari raya Idul Fitri di luar tanggal 1 Syawal? Nah ada, Pak. Semua sepakat. Kalaupun ada perbedaannya itu paling selisihnya 1 hari aja. Paling perbedaannya. Itu diakui oleh Nabi. Kata Nabi bulan itu ada 29, ada 30. Ada yang 29, ada yang 30. Itu diakui semuanya. Silakan. Hitungannya ada 2 caranya. Ada hisab, ada ru'yat. Nggak usah berantem, Pak. Mau 29 silakan, mau 30 silakan. Nah kemudian hadirin, kita kan tidak pernah, Pak, mewajibkan bahwa Maulidan itu tanggal 12. Nggak pernah, Pak. Jadi bukan hari raya. Terus apa? Nah sekarang bapak-bapak nih, Pak RW bilang ini pertemuan. Kita nanti bakal buat pertemuan. Ini kan bagus namanya pertemuan, benar ini pertemuan. Bid'ah enggak pertemuan? Enggak bid'ah. Kalau Maulid dan bid'ah, jangan sebut Maulidan, udah aja pertemuan. Ya, iya kan? Maulidan bid'ah. Udah jangan sebut Maulidan lah. Kalau tablik akbar bid'ah enggak? Enggak, udah bilang tablik akbar. Maulidan bid'ah, kalau pengajian enggak, udah aja bilang pengajian, kan kita memang pengajian. Ya kan? Malam ini jadwal saya ini. Ya kan rutin ya, nggak usah beda-beda lah. Bedanya cuma subuhan doang. Jadi pengajian, Pak, ini pertemuan. Apa sekarang sisi salahnya kita ini? Ada nggak pertemuan selain Maulidan itu? Dengan baca pembukaan, dengan baca Quran, dengan sambutan, dengan penceramah, dengan doa, terus beres, makan. Ada nggak selain Maulidan? Ada, Pak. Ada, arisan aja pakai begini. Ada sambutan dulu, ada nasihat dulu, arisan. Ya jadi apa bapak-bapak kita ini? Kenapa, Pak? Boleh sih sekarang aja kalau bapak ibu nggak mau Maulid, ya boleh aja. Tapi tolong dong teman-teman itu jangan disalahin, jangan dibinahin, jangan disesatkan gara-gara ngadain Maulidan gitu. Apa unsurnya coba? Yang jadi bid'ahnya apa? Udah dah kalau begitu misalkan donat bid'ah. Donat bid'ah. Tapi kalau roti nggak bid'ah, padahal donat dengan roti bahannya sama. gitu aja dah. Udah bapak-bapak udah sekarang, Mas. Sekarang kita ini jangan Maulidan dah. Kita sekarang ini kajian Sirah Nabawi. Maaf Haji Anton.
Kalau saya disuruh misalkan menerangkan tentang uswah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak, kebanyakan Pak, kebanyakan. Kita coba kita ini kan, uswah Rasul dalam hal apa? Dalam hal kepemerintahan ada, kepemimpinannya ada, pedagang ada, Nabi itu panglima ada, kepala rumah tangga ada, orang kaya ada, orang miskin ada, seluruhnya ada. Ngaji aja ngaji. Kan kita bahas pengajiannya. Yuk coba gimana tidurnya Rasul, gimana makannya Rasul. Kenapa? Karena setiap apa yang diajarkan Rasul itu ibadah, walaupun bukan ibadah. Makan kan bukan ibadah. Coba aja bapak ada nggak doa makan? Ada. Doa setelah makan? Ada. Aturan makan? Ada. Berarti ibadah. Masuk WC, ada nggak doanya? Ada. Keluar WC, ada nggak doanya? Ada nggak adabnya? Ada. Berarti ibadah. Tidur, ada nggak doa tidur? Ada doa setelah tidur ada? Berarti ibadah. Bapak mau usaha, bapak mau jalan, mau pergi, ada nggak doanya sebelum kita berangkat? Ada nggak doanya di mobil? Ada. Ada nggak ketika kita turun? Ada. Ibu-ibu ke pasar, ada nggak doanya? Ada doa ke pasar. Siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, apa kata Nabi? Kutiba lahu alfi hasanah. Itu kan luar biasa. Seluruhnya jadi ibadah kalau kita kenal dan kita tahu serta mengikuti cara yang diajarkan oleh Rasul. Ini penting ini, tapi dapatnya di pengajian, bukan di peringatan, bukan di pertemuan. Oke, yang nggak jadi ibadah itu cuma satu doang di dunia ini, satu doang, ngerokok. Emang ada doanya ngerokok? Emang ada aturannya, caranya ada. Tapi jangan kesinggung loh Pak. Tenang aja lah. Aduh, minum dulu. Bismillah. Kalau minum ada doanya. Baik. Ini 10 menit sudah selesai pembukaan. Kita mulai. Ini porsi kita. Saya ingin semuanya sepakat bahwa kita hadir di sini itu adalah menyatut nama Nabi. Ini panitia, ini orang tua, anak muda, segala macam cari pakai proposal, cari segala banyak, apa coba tujuannya? Maulid Nabi gitu ya. Ibu-ibu sampai masak-masak, coba apa tujuannya? Maulid Nabi. Ayo bapak-bapak dimintai uang nih coba. Maulid Nabi. Ini kalau sampai tidak ada kaitannya dengan Nabi, ini bahaya kita. Bahaya. Saya berat ini tugas saya ini. Kenapa? Karena saya ini dihadapkan dengan Rasul. Bahaya ini, Masya Allah. Jangan sampai kita ini nanti disesatkan, disalahkan, dimaksiatkan gara-gara kita memperingati Maulid Nabi yang di dalamnya ada maksiat. Ini salah panitia nih. Ya. Jangan sampai salah, bukan berarti saya yang bukan. Tapi tolong kalau yang namanya Maulid Nabi jangan salah. Bahasan kita adalah haknya Rasulullah. Tolong ini. Ya, tolong panitia jangan undang artis lah. Maulid Nabi itu coba kita spesialkan, cari kira-kira yang bisa menerangkan tentang sirah Rasulullah. Oke. Saya ingin kajian ini dilanjutkan karena bahasan saya. Yang pertama, coba bapak-bapak, ibu-ibu boleh membuka surat Maryam. Ini ada beberapa ayat. Ada ayat 16. Ada ayat 41. Ada ayat 54. Ada ayat 56. Ada ayat 61. Ini banyak ayatnya. Kita satu persatu dulu, baca dulu sedikit. Yang pertama adalah
Allah berfirman, wazkur fil kitabi Maryam. Wazkur, ini kalau dalam bahasa Quran, zikir itu bisa artinya mengingat, bisa artinya menyebut, bisa artinya memperingati, bisa artinya juga adalah berzikir. Berzikir. Wazkur fil kitabi Maryam. Itu Allah nyuruh kepada Nabi, beritakan, ceritakan di dalam Al-Quran mengenai Maryam. Berarti Rasul disuruh oleh Allah menceritakan tentang sejarahnya Maryam. Saya teruskan ayatnya. Ayat kedua misalkan, wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya, dan seterusnya. Allah nyuruh lagi, Muhammad, beritakan, ceritakan, sebut, ajarkan di dalam Alkitab Quran, di Al-Quran itu tentang Nabi Ibrahim, bahwa dia adalah seorang siddiq, seorang yang jujur, seorang yang benar, nabiyya, dan dia seorang nabi, dan seterusnya. Ceritalah Nabi Ibrahim. Kemudian yang berikutnya misalkan wazkur fil kitabi Ismail. Muhammad, ceritakanlah oleh kalian, oleh kamu di dalam Al-Quran. Kita terjemahnya silakan dilihat aja nanti. Tentang Nabi Ismail. Terus Nabi disuruh lagi menceritakan tentang Nabi Idris. Innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Nabi Idris itu seorang nabi. Kemudian Nabi Idris diangkat ke langit. Itu disuruh diceritakan oleh Nabi kepada kita semuanya. Dan itu termaktub di dalam Al-Quran. Wazkur fil kitabi Musa. Oh, panjang dah pokoknya lah. Intinya ada perintah daripada Allah untuk menceritakan kisah-kisah para nabi. Yang secara spesial ini ada Nabi Idris, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Nuh, nanti ada Nabi Hud yang ada surat-suratnya, ada Nabi Yusuf. Ketika kita bercerita tentang Nabi Yusuf misalkan, sampai kepada kisah asmaranya, kalau itu berdasarkannya Al-Quran, maka cerita itu mendapatkan pahala. Itu menjadi satu kebaikan. Sudah, begitu. Oke. Sekarang Bapak, kalau menceritakan Nabi Ibrahim, menceritakan Nabi Ismail, menceritakan Nabi Idris, menceritakan Nabi Musa, itu berpahala besar. Gimana kalau menceritakan Rasulullah? Yang Rasul itu Imamul Anbiya wal Mursalin. Yang Rasul itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kalau Nabi menjadi pimpinannya para Nabi, kalau Nabi itu adalah imamnya para Nabi, maka menceritakan tentang Nabi kita itu pasti lebih mulia, lebih berpahala daripada menceritakan Nabi-Nabi selain Nabi Muhammad. Maka oleh karena itu, kalau sekarang maulid itu, udah kita bilang, jadikan aja sebagai bahan atau sebagai judul untuk pertemuan kita, untuk pengajian kita, untuk peringatan kita. Kan itu. Nah, coba lagi misalkan dalam Quran disebutkan, Allah berfirman, wa iz qala Isa ibnu Maryam. Coba kalian, iz itu artinya ingat. Itu harus dipelajari berarti. Coba ingat ketika Nabi Isa bin Maryam berkata kepada Bani Israel. Beliau mengatakan, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Karena Nabi Musa dan Nabi Isa hanya diutus kepada Bani Israel. Ingat itu. Ulangi lagi. Umat yang diajak beriman kepada kitab Taurat dan kitab Injil hanya Bani Israel.
Pahamnya kayak begitu. Kenapa? Karena nabi-nabi terdahulu hanya diutus oleh Allah hanya kepada baninya, hanya kepada kaumnya. Sementara nabi kita diutusnya kepada seluruh manusia. Jadi bapak-bapak semuanya hadirin, tolong perhatikan ini. Seluruh manusia yang ada di dunia ini adalah umat Rasulullah. Walaupun dalam bahasanya itu adalah disebutnya umat dakwah. Kita semuanya umat Rasulullah disebut umat ijabah. Gitu. Nantilah itu bahasnya nanti khusus nanti. Ada umat dakwah dan ada umat ijabah. Apa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan? Ini bercerita tentang Nabi Isa. Katanya, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Satu. Yang kedua, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nah, ini tugas kedua ini. Nabi Isa disuruh oleh Allah sebagai mubasyir, sebagai penyampai kabar gembira akan datangnya seorang Rasul yang datang setelah aku, namanya Ahmad. Jadi kalau kita kajian peringatan Maulid itu sebagai alat dan sarana, sebagai pertemuan kita untuk mencari tahu, membahas tentang sirah nabawi, maka yang pertama kali mengadakan Maulidan Nabi Muhammad adalah nabi-nabi terdahulu. Karena nabi terdahulu ditugaskan oleh Allah menceritakan tentang sifat, tentang akhlak, tentang keadaan Nabi, namanya syama'il, itu kepada umatnya. Sampai Allah menyatakan begini bapak-bapak, alladzina atainahumul kitabah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Begitunya coba. Orang-orang yang dikasih Alkitab itu oleh Allah mengenali Nabi Muhammad itu seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Bayangin, belum ada HP, belum ada medsos, belum ada rekaman, belum ada buku, belum ada tulisan, Pak. Allah Karim. Pengajaran Nabi Isa kepada umatnya sampai-sampai umatnya banyak yang mengenali Nabi Muhammad seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Ayo coba gimana bapak-bapak, ibu-ibu ngebayanginnya kayak apa? Kalau saya nggak bisa kebayang nih. Mereka umat Nabi Musa, Nabi Isa mengenal Nabi Muhammad belum lahir kan? Nabi Muhammad belum lahir. Tapi bisa mengenali Nabi Muhammad seperti mereka mengenali anaknya. Ayo coba. Iya kira-kira aja kira-kira ini. Halo. Minum dulu lah. Mana ini? Ya sebenarnya tanpa pakai ini juga Abi bisa sih. Ya. Teruskan dulu. Yang mana ini? Ya. Apaan? Iya. Mendingan yang ini ya? Maksudnya ada bunyinya nih. Sampai mana tadi ya? Oke.
Ya, belum ada HP, belum ada media, tapi hasilnya sebegitu berhasilnya Nabi Isa menerangkan tentang sifat-sifat Nabi kepada umatnya, sampai umatnya mengenali Nabi kita padahal belum dilahirkan, seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Mungkin Bapak Ibu begini, coba cari bukti. Gimana? Baik. Nabi Muhammad itu lahirnya pada sekitar tahun 571 Masehi. Berarti 500 tahun lebih setelah Nabi Isa. Ulangi, 500 tahun lebih. Ada penulis sejarah, walaupun bukan dari agama Islam, bukan, tapi orientalis, orang luar yang mempelajari Islam, terus nulis sejarah Rasul. Seperti ada hayat Rasul. Itu ditulis bukan oleh orang Islam, bukan. Tapi coba apa ya? Misalkan mereka mengakui atau menulis dalam sejarahnya itu Nabi ketika berusia 11 atau 12 tahun, Nabi itu berjalan, ikut perjalanannya, berdagangnya pamannya, yaitu Abu Thalib, dengan rombongan. Ini ditulis Pak oleh orientalis sekalipun ditulis. Kemudian Nabi itu masuk ke dalam daerah Syam. Kalau sekarang mungkin Syria ya. Syam. Apa yang terjadi? Ada seorang pendeta ahli kitab namanya Bahiro namanya, atau Buhairo. Itu dia, ya itulah memang sudah takdirnya begitu. Dia keluar dari Saumaah, daripada kanisa, daripada mungkin sekarang gereja. Dia keluar, kemudian dia menatap di tengah padang pasir. Di siang hari, di sana ada titik-titik hitam bergerak. Yang kemudian di mana di atasnya ada awan yang menaunginya. Maka pendeta Bahiro itu berdiri dan memandang tajam dan lama. Apa yang dia simpulkan? Dia menyimpulkannya adalah ini pertanda Nabi akhir zaman sudah ada, sudah datang. Itu yang pertama kali dikatakan. Maka Buhairo itu bilang kepada ibu-ibu, "Oh, masak." Ya, hiro namanya. Masak. Potong kambing. Potong ayam. Motong-motong lah kira-kira. Karena yang di sana masih jauh perjalanan, kira-kira 1 jam udah kelihatan, Pak. Jauhnya itu udah kelihatan, titik hitam itu. Sempat masak dulu untuk menjamu orang yang dipandang, diduga itu adalah Nabi akhir zaman. Belum lihat, belum. Tapi tandanya Nabi adalah kalau ia berjalan di tengah terik matahari, itu pasti ada awan yang menaungi. Itu tercatat di dalam kitab Taurat dan Injil. Nunggu dia. Setelah nunggu, kemudian disuruh masuklah rombongan itu. Nggak pernah kata Abu Thalib itu, kalaupun lewat situ itu ada yang perhatian kayak begitu, nggak pernah. Suruhlah masuk. Maka ia pun masuk, Pak. Setelah masuk, kebiasaannya kalau ada anak kecil di bawah itu tidak pernah bisa bertemu, Pak. Nggak boleh dulu, zaman dulu itu harus di luar. Anak kecil nggak boleh.
ikut resmi masuk, nggak boleh. Maka Nabi itu disimpan di sana dengan supir onta. Iya, supir onta lah dulu. Maka Buhran nanya begini, adakah kalian meninggalkan seseorang di luar? Kata Abu Thalib, tidak ada, kecuali anak kecil. Nah, di mana anak kecil itu? Di sana. Yang pertama kali dilihat oleh Abu Hurairah. Nah, coba ke sana sedikit. Terus ke sana sedikit. Nabi bergeser, Pak. Satu, dilihat awan bergerak. Yang kedua, Nabi itu manusia yang tidak punya bayangan. Tidak ada bayangan Nabi itu. Jadi dengan dua ini sudah punya keyakinan double bahwa oh ini orang yang menjadi Nabi akhir zaman. Oke, duduk. Ditanya. Nah siapa namamu? Namanya Muhammad. Masya Allah. Kagetnya luar biasa dia. Pertanyaannya, anak siapa ini? Itu pertanyaannya. Itu ditulis oleh sejarah itu. Anak siapa ini? Kata Abu Thalib, anak saya Tuhan. Apa kata beliau? Seandainya anak ini yatim, bapaknya sudah meninggal ketika ia dihamilkan oleh ibunya, maka ini anak yang akan menjadi Nabi akhir zaman. Tuh, baru Abu Thalib mengatakan itu bukan anakku Tuhan. Nah, apa kemudian yang disampaikan oleh beliau itu? Jangan kau teruskan perjalanan. Apa yang kalian sekarang akan cari? Kalian akan berdagang. Semua dagangannya biar aku beli. Allah karim. Kenapa? Karena ada kekhawatiran kalau kamu teruskan perjalanan akan ketahuan oleh orang Yahudi, maka Yahudi nanti akan mengambil anak ini dan akan dibunuhnya. Itu sudah malu itu, Pak. Sudah malu. Nah, artinya betul, tanda-tanda kenabian itu betul-betul sudah dikenal oleh ahli kitab. Karena Rasul ini adalah alladzi yajidunahum maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Itu Allah yang menceritakan. Nabi ini adalah nabi yang mereka kenal dan mereka dapati namanya itu termaktub di dalam kitab Taurat dan Injil. Oh, ini kan kayak begitu. Ada lagi misalkan Waraqah bin Naufal. Itu pamannya siapa? Khadijah. Dia terpandang ahli kitab, Pak. Udah tua, buta. Waraqah bin Naufal. Ketika dia mendengar berita dari Maisarah. Maisarah itu budaknya, ahli dagangnya atau kepercayaannya Sayyidah Khadijah. Laki-laki, bukan perempuan, laki-laki. Maisarah itu laki-laki. Dan dialah yang menemani Rasul ketika Rasul itu, Nabi Muhammad itu dipercaya oleh Sayyidah Khadijah, janda terkaya, 2/3 kekayaan Mekah itu milik beliau. Dibawanya kemana? Ke Syam lagi, ke Syria lagi. Itu diceritakanlah bagaimana. Nah inilah ini Pak, ini uswahnya nanti. Nabi bagaimana berjalannya Nabi, bagaimana tidurnya Nabi, bagaimana makannya Nabi, bagaimana buang hajatnya Nabi, bagaimana berjualannya Nabi, bagaimana Nabi bertemunya dengan orang-orang, dan macam-macam yang diungkapkan oleh Maisarah kepada Khadijah. Khadijah mendengar kayak begitu pun aneh. Laporlah dia kepada Waraqah bin Naufal. Kata Waraqah bin Naufal, ini adalah calon nabi, ciri-cirinya. Tapi ia bakal nikah dengan seorang janda. Aku harap engkau, wahai Khadijah, keponakannya itu,
engkau yang nanti akan menikahi dia. Maka Khadijah melamarnya. Dorongannya tidak ada lain, Pak. Bukan dia tidak laku. Masya Allah yang melamar banyak benar. Kaya raya. Tuh. Dia terdorong oleh pamannya. Bahwa Nabi akan nikah dengan seorang janda. Nggak disebutkan nama Khadijahnya. Tapi Waraqah bin Naufal itu. Betul. Makanya Khadijah melamar. Bukan Nabi Muhammad yang melamar. Khadijah yang melamar. Jadi ibu-ibu kalau nanti misalkan ada yang kira-kira cocok seperti Nabi Muhammad, jangan malu-malu ngelamar. Iya, katanya mau jadi uswatun hasanah. Lamar. Tapi Nabi kan udah kaya, Pak. Ingat, Nabi itu kaya. Karena Nabi sudah mulai belajar bisnis sejak Nabi usia 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun dia sudah punya hasil. Nah, sudah. Ya, sengaja melahir. Aduh ya Allah, seru nih. Allah karim. Akhirnya Nabi itu mengiyakan nikah dengan Sayyidah Khadijah. Apa maharnya? Maharnya 20 onta merah. Sekarang unta merah paling murah 50 juta. Berarti Nabi itu bayar mas kawinnya kepada Khadijah 1 miliar. Adakah bapak-bapak yang pernah atau yang membayar? Ada maharnya? Berangkat sholat. Tidak sholat balik. Coba mana ibu-ibu? Ibu-ibu ada nggak di antara ibu-ibu yang ibu tahu lah yang dibayar mas kawinnya 1 miliar, ada nggak ibu-ibu mana? Nggak ada. Ayo, mau niru apa Pak Penton? Ayo, mau niru gimana? Meniru Nabi. Nabi usianya 25 tahun. Sayyidah Khadijah 40 tahun secara ini dan sejarah. Ayo, mana yang ngikutin Nabi? Zat? Hah? Ada? Yang berani ngikutin Nabi? Nikah dengan usia 40 tahun. Sementara dia usianya 20 tahun. 25 tahun. Nih, kemudian Nabi kedua, nikah yang kedua. Nabi setelah Khadijah wafat, nikah yang kedua. Dengan siapa? Dengan Saudah. Usianya berapa tahun? 60 tahun. 60 tahun. Ayo mengikuti Nabi, ayo ikuti Nabi. Baru Pak, nikahlah Nabi itu dengan perawan. Baru nikah dengan yang lain. Itu sunnah Nabi. Jadi kalau mau poligami, tunggu dulu istri tuanya harus mati dulu. Kalau mengikuti Nabi ya. Yang kedua, nikahnya jangan dengan perawan dulu. Dengan janda yang usianya 60 tahun dulu. Riwuh dunia tuh coba. Nah, sunnah ibu-ibu bukan itu doang ya Bu ya. Nah, Sayyidah Khadijah Bapak itu nunggu-nunggu nih. Kapan kira-kira nih suamiku ini jadi Nabi? Nunggu-nunggu. Pas ada kejadian ketika Nabi usia 35 tahun. Ini ditulis di sejarah. Ketika Nabi 35 tahun terjadilah peristiwa perang yang sampai menghancurkan Ka'bah. Ka'bah hancur. Kemudian Hajar Aswad terbuang, jatuh. Dibangun ulang oleh orang Quraisy. Nabi termasuk yang ngangkutin batunya. Ikut partisipasi. Ributlah orang-orang Quraisy itu. Siapa yang harus meletakkan Hajar Aswad di tempatnya? Ini kemuliaan luar biasa, kehormatan luar biasa. Sehingga rebutan. Nah akhirnya Abu Thalib ketika itu
yang jadi pemimpin Ka'bah bingung dia. Bingung. Tapi ya udah tahu, Pak. Sudah tahu. Ini pasti yang bisa itu mengadili itu Muhammad. Memang kayaknya ada sabotase. Minum dulu lah, bismillah. Ini dulu dah. Bapak-bapak tolong nanti malam Senin, ini saya udah janji ini. Besok malam hadir di mana di Majlis Abi di sana. Peringatan Maulid Nabi. Ibu-ibu hari Senin. Ibu-ibu. Cuman Nabi ini tahun ini mencoba mengundang Habibah Al-Idrus. Nanti yang datang siapa, tapi ketat. Bapak-bapak jangan ada. Iya, kata Abi juga mungkin keluar. Masuk petik. Ibu-ibu kalau mau hadir itu harus pakai baju, kalau bisa bajunya hitam, pakai cadar. Sehingga banyak membuat santri-santri penasaran. Abi katanya kalau pakai cadar boleh nggak saya? Saya siapa? Perempuan laki-laki. Saking pengen apa namanya? Pengen hadirnya katanya. Jangan. Abi belum pasti nanti dari Sarifah Idrus itu mau siapa yang diutus. Apakah Halimah, apakah Fauziah katanya, apa lagi 3 ada pilihannya. Ya tergantung nanti aja. Ya, itu nama mengundang. Tapi kalau mengundang begini, suaranya benar lagi. Udah. Aman. Terusin dulu. Udah banyak di luar. Biasanya kayak gitu ya. Terusin dulu. Ya, 25 menit lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ketika peristiwa itu diserahkan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi itu menghitung ada berapa kira-kira golongan yang harus dihormati untuk mendapatkan kehormatan sebagai perwakilan daripada kelompoknya itu untuk sama-sama meletakkan Hajar Aswad. Dihitungnya ada berapa? 12. Nah inilah yang kemudian oleh ahli cocoklogi memang betul-betul aneh. La ilaha illallah, hurufnya 12. Muhammadur Rasulullah, hurufnya 12. Apa 12 yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Satu, ada 12 bulan. 12 bulan itu kata Allah ditetapkan oleh Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Bayangin coba. Tidak pernah ada yang merubah itu sampai sekarang. Inna iddatas syuhur indallah. Itu sudah ditentukan sama Allah. Sampai sekarang orang Indonesia mau membuat bulan ke-13 nggak bisa. Hanya bisa gaji 13. Ya kerja. Ada juga nggak kebagian. Iya. Siang 12 jam. Malam juga 12 jam. Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Nabi sampai ke Madinah menurut satu catatan 8 Rabiul Awal itu ke Kuba. Tapi Nabi sampai ke mana? Ke Masjid Nabawi 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Masya Allah. Terus yang ajibnya lagi, Bai'ah Aqobah ke-1, Bai'ah Aqobah ke-2 itu 12 orang. Ini ajib 12. Malah katanya kalau kita hitung hurufnya Abu Bakar Siddiq 12. Masya Allah. Umar bin Khattab 12 hurufnya. Utsman bin Affan 12. Ya Allah. Ali bin Abi Thalib 12. Nah, ini juga kelompok ini nih yang dipanggil oleh Rasul 12. Anak Abi Halim 12.
Abi juga nggak tahu tuh kalau Abi nonton bola zaman dulu tuh disuruh di situ tuh, celaka 12. Tembakan 12 pas. Apa hubungannya dengan 12 pas? Ada celaka 12. Kapan 12-nya? Aneh 12 ya. Ini memang ajib Bapak-bapak. Iya ajib sekali. Nabi manggil orang itu ternyata 12 dipanggil. Setelah 12 dipanggil, Nabi itu menggelar sorbannya. Ini menurut Syama'il Rasul, emang Nabi itu sejak zaman Nabi, sebelum jadi Nabi, sudah biasa di pundaknya itu ada sorban. Itu Pak, memang biasa ke sorban gini, ke sorban, kayak gini sorban. Digelarlah sorban itu. Kemudian dipanggil 12 orang supaya memegang 6, sini 6, sini 6. Seperti baris berbaris membawa paskibraka. Bendera. Wah, mungkin ya pakai, untung bukan 17-an. Iya, mungkin pakai jalan tempat segala macam gitu ya, atau jalan variasi. Disimpanlah oleh Rasul itu benda itu di mana? Di sorban. Dibawalah dari tempat penyimpanannya itu untuk ditempatkan ke sudut Hajar Aswad. Nabi lah yang meletakkannya, terus Nabi memberikan kehormatan kepada 12 sampai dalam sejarah disebutkan walaqabuhu bil amin. Mereka mengatakannya dengan al-amin. Kata Siti Khadijah katanya, wah ini belum Rasul, baru gelar al-amin. Kapan ini Muhammad jadi nabi? Itu pertanyaannya Pak. Maka ketika Nabi Muhammad itu mulai tahannus, mulai berhalwat Pak, lama halwatnya itu. Itu kira-kira menurut satu riwayat itu 3 kali 40 hari. Makanya kalau Burhan itu 40 hari, bentar 40 hari, bentar 40 hari. Nah, ini salah satu diantaranya adalah 40 hari yang dipilih oleh Rasul. Dia bertahanus, dia itu tapak, kalau bahasa kita itu tapak, menyendiri, ujlah. Di mana? Di Gua Hiro, Jabalnya Jabal Nur. Ini Pak, coba istrinya itu malah mengiyakannya, membiayainya, mengantarkannya. Begitu mendukungnya luar biasa. Luar biasa. Ini Khadijah betul ya. Nah, didukungnya. Karena yang menjadi pertanyaannya ini kali kesempatannya nanti Allah akan mengangkat suamiku menjadi Rasul. Itu yang dicarikan. Nah, benar aja Pak. Ketiga kalinya Rasul itu 40 hari, Rasul itu turun dalam keadaan ketakutan. Karena Rasul atau ditemui malaikat Jibril dengan menampakkan aslinya. Menampakkan aslinya. Karena Nabi itu sudah ketemu dengan Jibril berkali-kali. Menurut Ibnu Hajar, itu Nabi sudah bertemunya sudah 4 kali. Pertama ketika dibelah, usia 2 tahun. Kedua ketika murohaqah, usia 10 tahun. Ini sejarahnya panjang lah. Yang ketiga ketika baligh. Nah, yang keempat ini ketika dibelah lagi sebelum beliau menjadi nabi. Nanti yang kelima dibelahnya ketika Nabi mau Isra Mi'raj. Ini katanya menunjukkan kita harus berwudu minimal 5 kali untuk bersuci. Makanya wudu itu bukan untuk membasuh muka, bukan bersihkan tangan, bukan. Tapi untuk mengeluarkan dosa-dosa dari seluruh anggota yang dibasuh. Itu panjang lagi ceritanya. Makanya kudu ngaji. Ini mah hanya sekilas aja Pak, sekilas aja. Nah kemudian Nabi itu ketakutan. Nabi itu kayak orang gila Pak, ketakutannya, merindingnya. Sampai zammiluni, selimuti aku. Sayyidah Khadijah tenang Pak, di sini hebatnya. Karena sudah tahu, oh ini kali ini.
kayaknya ini deh. Tenang jadinya. Tenang, Muhammad tenang. Begitu ditenangkannya. Akhirnya dibawalah ia itu kepada Waraqah bin Naufal. Apa yang terjadi? Katanya hadzan namus. Inilah Jibril yang datang kepada nabi-nabi. Oleh karena itu aku yakin bahwa ini calon nabi akhir zaman. Dan dia mengatakan, kalau aku nanti sampai hidup, di saat engkau nanti diusir oleh kaummu, sudah katakan begitu, udah ketahuan. Nah, udah ketahuan tuh disampaikan. Nah, akhirnya pulang Nabi tenang. Tapi setelah itu datang lagi Jibril. Ini Muzammil nih, ya tadi Al-Mudassir. Ini datang lagi, Masya Allah, itu Nabi ketakutan lagi. Kata Sayyidah Khadijah itu, mana Jibril? Mana Jibril katanya? Itu kata Khadijah itu. Itu Jibril ada di situ. Dia buka pahanya. Nah ini kan sejarah itu Pak. Dibuka pahanya Pak Khadijah itu. Tanya lagi, aina Jibril? Mana Jibril? Kata Nabi, dia keluar. Maka dia teriak Pak. Kalau begitu Muhammad, engkau betul-betul Nabi akhir zaman. Oh, Pak. Makanya manusia yang paling pertama kali beriman kepada Nabi seorang wanita, yaitu Khadijah itu. Engkau berarti bahwa yang datang kepadamu ingat bukan setan, bukan juri. Itulah Jibril. Yakinnya coba dia ngetes Jibrilnya dengan paha. Paha. Jadi Jibril nggak bakal masuk ke rumah kalau pahanya kebuka. Bapak-bapak wayahna ya, kalau udah buka paha tutup lagi. Khawatir malaikat Jibril tidak masuk. Gitu. Bapak hadirin rahimakumullah, tinggal 5 menit lagi. Ya Rabbana ya Karim. Ini ngacak sebenarnya. Bapak nih, ini kurikulumnya Pak ya, kurikulum yang harus diketahui. 1. Bapak, Ibu PR nih. Harus kenal kepada Nabi sebelum Nabi diciptakan. Masa sebelum penciptaan Nabi. Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, kapan kau jadi Nabi? Apa kata Nabi? Hadis nih. Ketika Nabi Adam baina ruhi wal jasad. Itu hadis Nabi. Kapan kau itu diciptakan jadi Nabi? Sejak Nabi Adam masih antara ruh dan jasad. Jadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu kata riwayat itu adalah azali. Tidak ada ujungnya yang tahu Pak. Kapan mulainya Allah bersolawat kepada Nabi? Tapi disebutnya kan pakai yusholluna, fi'ilnya fi'il mudhari. Ini artinya adalah continuous, terus menerus. Terus menerus. Dan kita lihat misalkan di dalam kitab Imam Hakim Al-Mustadrak. Ini termasuk syaratnya kepada syarat Shahihain disebutnya. Mustadraknya Imam Hakim. Ada riwayat hadis daripada Sayyidina Umar. Apa beliau bilang? Lamma tarofa Adamul khati'ah. Ketika Nabi Adam itu mengakui salah, dia berkata, bihaqqi Muhammadin ighfirli khati'ati wa taqabbal taubati. Ya Allah, dengan keagungan Muhammad, ampuni dosaku, terima tobatku. Allah bilang kepada Nabi itu, ya Adam, kaifa arafta Muhammadan? Hai Adam, bagaimana kamu bisa kenal Muhammad? Oh, bagaimana kamu bisa kenal Muhammad? Apa kata Nabi Adam? Ya Rabb, ketika katanya aku memandang dan melihat surga dan aras, itu tertulis di gapura aras, di tiang-tiang surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi Adam, aku tahu katanya, engkau tidak akan menyandarkan namamu yang mulia
dengan seorang makhluk illa ahabbal khalqi ilaih, kecuali makhluk itu paling engkau cintai. Itu Allah mengatakan begitu. Nabi Adam itu. Apa kata Allah? Sodaqta ya Adam, engkau benar. Nabi Adam itu sudah mengenal Nabi Muhammad. Karena namanya sudah Allah tulis sebelum Nabi diciptakan. Nah, sampai-sampai ada riwayat Nabi Adam ketika ia tergoda kepada Sayyidah Hawa, terus dia mendekati mau menggigitnya lagi. Ya. Kata Hawa katanya, jangan. Kamu harus bayar dulu haknya, maharnya. Apa maharnya katanya? Aku nggak tahan lagi. Sholli ala Sofiyyi Muhammad. Adam mas kawinnya harus membaca sholawat kepada hamba pilihanku Muhammad. Itu menurut riwayat itu Nabi Adam membacanya 10 kali sholawat. Yuk, siapa yang mau ngikutin Nabi Adam? Ibu-ibu, ada nggak ibu-ibu yang siap anaknya dinikah dengan mas kawin baca sholawat 10 kali? Ada. Pak, catat Pak. Ada ya? Ya. Tolong di follow up. Siap. Iya. Ini riwayat tapi ya, walaupun dhaif ya. Tapi itu ada cerita kayak begitu. Nah, banyaklah nanti cerita-ceritanya bagaimana doa-doa nabi-nabi yang terdahulu Pak, termasuk doa Nabi Yusuf ketika berada di sumur. Ya, kemudian Nabi Musa alaihissalam ketika ia akan pengen lebih dekat lagi kepada siapa? Kepada Allah. Daripada lidah dengan ucapannya, daripada mata dengan pandangannya, daripada telinga dengan pendengarannya. Itu yang diajarkan diantaranya adalah bersolawat kepada Rasulullah. Jadi ulangi lagi, itu Nabi sudah dikenal sebelum Nabi diciptakan. Nah kemudian baru nanti Nabi yang tertulis di dalam kitab-kitab Allah sebelum kitab Quran. Bagaimana nanti coba Nabi Adam udah. Nabi Idris gimana yang disebutkan oleh Allah tadi? Fazkur fi kitabi Idris. Gimana Nabi Idris mengenal Nabi Muhammad? Bagaimana? Ayo. Bagaimana Nabi Ibrahim? Bagaimana Nabi Musa? Bagaimana Siti Maryam? Bagaimana Nabi Isa? Itu ceritanya sangat-sangat panjang. Nggak bisa sekarang. Nah, baru nanti Nabi ketika Nabi dari mulai lahir sampai Nabi usia 40 tahun. Ini terjadinya adalah banyak irhas namanya. Kejadian yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah ini dicatat sejarah Pak. Nabi itu lahir dihamilkannya oleh Aminah. Aminah tidak merasakan berat. Ibu-ibu kalau hamil kira-kira berat enggak? Oh enggak. Berarti lagi yang hamil. Hamil lagi Pak. Nah, ibu-ibu Nabi dilahirkan, Siti Aminah tidak merasa sakit. Tanya coba ibu-ibu. Sakit enggak? Sesar setelahnya sakit Pak. Iya, apalagi sudah habis apa namanya? Biusnya. Oh, sakit Pak. Iya, istri saya yang ke-12 itu sesar. Yang ke-12, maka sekarang nggak punya anak lagi. Habis. Padahal ibu saya 17 kali melahirkannya. Bujuk. 17 kali Pak, Masya Allah. Istri saya juga pengennya 17. Cuman sesar udah kasihan. Sampai mana tadi tuh? Melahirkannya tuh Pak. Anak susah Pak. Kemudian Nabi itu dilahirkan tanpa ada darah yang keluar. Tanpa darah. Coba ada nggak sekarang ini lahir tanpa darah? Sesar darah nggak? Darah. Susah. Nyanyinya susah. Terus Nabi lahirnya dalam keadaan sujud. Begitu dilahirkan langsung sujud. Ada nggak coba ibu-ibu nemukan lagi? Boro-boro lahir, begitu sekarang udah gede juga nggak mau sujud. Terus begitu Nabi diperiksa, Nabi ketika lahirnya sudah keadaan bersih, alisnya sudah tersipati.
Pusernya sudah putus. Dan beliau menurut riwayat sudah mahtunan, muka ada. Beliau sudah dihitan. Terus ketika lahirnya bunyinya bukan oak-oak, bukan ea-ea, bukan nangis. Tapi Nabi itu begitu lahir langsung sujud dan mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu baru kelahirannya. Belum nanti setelah itu bagaimana seterusnya. Udah panjanglah. Sampai Nabi nanti adalah diangkatnya Nabi. Nah, di sini baru kita belajar tentang sunnah nabawiyah. Kalau tadi namanya sunnah Muhammadiyah. Sunnah Muhammad namanya. Nabi berjualan, Nabi kemudian mengembala, Nabi yatim, itu Muhammadiyah. Nah, baru nanti ke sini adalah sunnahnya Nabawiyah yang seluruh sikapnya, tingkah lakunya, apapun perbuatannya itu menjadi contoh, menjadi dalil untuk umat kita. Panjang itu juga, satu persatu tuh nanti dibahas. Panjang. Nah, setelah itu nanti kita harus paham bagaimana Nabi dalam hayatun barzakhiyah. Di zaman sekarang nih. Nanti kita bahas khusus. Yaitu tentang Nabi ketika berada di dalam kehidupan barzakh. Sebab Nabi adalah manusia Nabi ini yang bisa keluar dari alam barzakh. Bisa menemui umatnya dalam keadaan naum, dalam keadaan tidur, mimpi, atau dalam keadaan yaqzah. Nabi bisa menolong kita. Ada nanti orang yang dibayarkan utang oleh Nabi. Ada Nabi, ada orang yang disembuhkan syariatnya oleh Nabi. Ada. Padahal Nabi sudah berada di alam barzakh. Ini nanti banyak hadisnya tentang hayat barzakhiyah. Nah, terakhir sebenarnya yang dicinta oleh Pak Agus nih. Yaitu kehidupan Nabi ketika nanti di hari kiamat. Yang disebut Nabi itu memegang liwa panji syafaatul uzma yang nantinya akan diberikan oleh Allah yang namanya wasilah untuk bisa menolong setiap umat manusia. Kata Nabi, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku aku akan berikan kepada umatku yang berdosa besar sekalipun. Sehingga kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti akan masuk surga. Karena Nabi nanti yang akan menunggunya, cuman sayang waktunya sudah habis. Itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu bijahi habibika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ma qara'nahu min al-Qur'anil Karim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala Allahumma inna nas'aluka lisanan zakiran wa qalban shakiran wa badanan 'ala al-bala'i sabiran wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa shifaa'an min kulli da' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min khiyari ummati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ihsyurna ya rabbana ma'a nabiyyika al-mustafa sahibis syafa'atil ujma. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi rabbil alamin. Abi mau langsung pulang aja.
karena ada janji dengan anak